melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Lawannya tidak sempat melompat mundur. Sabetan pedang wenang yang dilambari puncak ilmu segoro muncar yang mengarah ke dada datangnya terlalu cepat. Wenang yang sudah memperhitungkan ujung pedangnya akan menggores dada lawannya menjadi kecewa ketika pedangnya tertahan oleh sebuah perisai yang tidak terlihat, yang berjarak hanya sekilan dari tubuh lawannya. Kembali Wenang mengeluarkan semua kemampuannya. Ujung pedang pendeknya dipadukan dengan puncak ilmu segoro muncar. Ilmu yang didapat dari segoro anaan segera berterbaran mengarah ke semua bagian tubuh lawannya. Pedang pendek yang ujungnya selalu bergetar dan mempunyai kecepatan yang luar biasa itu mampu bergerak beberapa kali akan menusuk tubuh lawannya. Lawannya segera melompat mundur, tetapi ia kalah cepat dengan datangnya serangan ujung pedang pendek yang mengarah leher dan pundaknya. Tapi sekali lagi Wenang terkejut ketika ujung pedangnya yang bergetar cepat sekali, yang digerakkannya secara tiba-tiba menusuk lurus ke depan, tetapi tidak bisa menyentuh pundak lawannya. Tertahan oleh sebuah perisai yang tidak kasat mata. Ilmu apa ini? Pedangku tak mampu menyentuh tubuhnya, kata Wenang dalam hati, sambil terus menggerakkan pedang menyerang lawannya tanpa henti. Lawannya yang merasa sudah cukup mengadu ilmu dengan Wenang berniat akan mengakhiri perkelahian ini. Ia pun kemudian bertempur semakin gigih, kedua tangannya menyerang bergantian, mendesak Wenang ke arah pohon randu alas di tepi tanah lapang. Wenang terkejut ketika melihat lawannya menyusup maju di sela-sela ujung pedangnya dan mampu mendesaknya mundur. Dengan penuh percaya diri, lawannya berani menangkis ayunan pedang pendeknya dengan tangkisan tangannya. Tanpa takut tangannya terluka, Wenang yang memegang sebuah pedang pendek terpaksa terus-menerus terdesak mundur oleh serangan lawannya yang tidak memegang senjata apapun. Wenang melompat mundur, kini ia telah berada di bawah pohon randu alas. Ketika sisi telapak tangan lawannya hampir mengenai kepalanya, dengan cepat Wenang memiringkan kepalanya. Tetapi alangkah terkejutnya ketika kekuatan tangan lawannya diubah menjadi pukulan terhadap tangannya yang memegang pedang, dan tanpa bisa dicegah, pedangnya pun terlempar ke tanah, disusul sebuah tendangan kaki yang mengarah ke perutnya. Wenang pun tidak mau perutnya terkena kaki lawannya, ia pun terpaksa bergerak mundur, sehingga kaki lawannya mengenai tempat kosong. Tapi belum sempat berdiri tegak, ia pun terkejut ketika tanpa ia duga tangan lawannya secara tiba-tiba telah berhasil mendorong pundaknya. Sebuah tenaga yang sangat kuat telah mendorong pundaknya sehingga ia jatuh berguling ke samping beberapa kali. Tapi dengan tangkasnya Wenang pun melompat berdiri di atas kedua kakinya yang kokoh. Tangannya menyilang di depan dada bersiap menahan serangan dari lawannya yang ternyata mempunyai kemampuan yang tinggi. Tapi Wenang terkejut sekali ketika ia mandang ke depan yang terlihat hanyalah kegelapan malam. Seberkas sinar bulan yang lemah telah menyentuh daun pohon randu alas di tepi tanah lapang itu. Hilang. Kemana dia? Kata Wenang dalam hati. Berapa saat Wenang masih berdiri dalam keadaan siaga penuh, menunggu lawannya muncul. Ternyata orang yang wajahnya ditutup kain hitam telah melarikan diri masuk di kegelapan malam, kata Wenang dalam hati. Mengapa dia lari? Orang itu berilmu tinggi. Ilmunya jauh di atasku. Siapakah dia sebenarnya? Katanya dalam hati.
Setelah ditunggu beberapa saat tidak ada gerakan apapun, maka Wenang pun kemudian berjalan dan memungut pedangnya yang jatuh terlempar ke tanah. Lalu ia pun duduk di bawah pohon randu alas. Pedangnya pun diletakkan di sebelahnya. Pundaknya masih terasa sakit terkena 3 kali sentuhan tangan lawannya. Ilmunya luar biasa. Pedangku tak mampu melukainya, kata Wenang, dan ia pun mengingat-ingat beberapa ilmu yang luar biasa. Ilmu apakah itu? Puncak ilmu Segara Muncar yang ditambah dengan tajamnya sebuah pedang pendek. Tak mampu menyentuh tubuhnya. Luar biasa, desisnya perlahan. Dari beberapa gurunya dia pernah diberi pengetahuan tentang bermacam-macam Aji Joyo Kawijayan, Guno Kasantikan, ilmu yang kasat mata maupun ilmu yang tidak terlihat. Lembu Sekilan, ya, itu adalah Aji Lembu Sekilan yang idapi-dapi. Siapakah orang yang telah mempunyai Aji Lembu Sekilan itu? Desis Wenang. Luar biasa. Ternyata ilmu yang dulu pernah dimiliki oleh Mahapatih Gajah Mada sekarang telah dimiliki oleh orang itu, kata Wenang dalam hati. Pantas kalau pedangku tak mampu menyentuhnya. Tertahan di jarak sekilan dari tubuhnya, desis Wenang. Tubuhnya menjadi kebal selama Aji Lembu Sekilan masih manjing ke dalam dirinya. Tak ada senjata yang mampu menggores tubuhnya, kata Wenang dalam hati. Tetapi bagaimana dengan beberapa pusaka yang ampuh? Apakah bisa menembus Aji Lembu Sekilan? Tanya Wenang pada dirinya sendiri. Di Mojopahit ada keris Kiai Condong Campur. Di ruang pusaka Demak ada keris Nyai Nogososro Kiai Sabu Inten. Dan Kiai Sengkelat. Di Panti Kudus Kanjeng Sunan Kudus mempunyai sebuah trisura. Keris Kiai Setan Kober dan keris Kiai Cintroko. Di Kadilangu Kanjeng Sunan Kalijogo mempunyai keris Kiai Carubuk. Di Selo Stowijaya mempunyai tombak Kiai Pleret. Apakah pusaka-pusaka itu mampu menembus perisai Aji Lembu Sekilan? Tanya Wenang dalam hati. Lalu pertanyaan itu pun telah dijawabnya sendiri. Tentu setiap pusaka mempunyai kekuatan yang berbeda. Dan tentu tergantung pula dengan kekuatan pertahanan orang yang mempunyai Aji Lembu Sekilan. Kanjeng Sunan Kalijogo mempunyai Kotang Antakusuma yang dapat membuat pemakainya kebal senjata. Tetapi ternyata kekebalan itu dapat ditembus oleh keris Kiai Nogososro, desis Wenang. Kalau diperbandingkan mana yang lebih kuat, Kotang Antakusuma dengan Aji Lembu Sekilan? Pertanyaan yang tidak terjawab itu muncul dari dalam dirinya. Dari mana dia bisa mendapatkan Aji Lembu Sekilan itu? Kata Wenang pelan. Wenang pun masih duduk di bawah pohon randu alas. Dia pun cukup cerdik untuk mengurai pertarungannya tadi. Mengapa wajahnya sengaja ditutup kain hitam? Apakah aku sudah pernah melihat wajahnya? Mengapa dia tidak berbicara sepatah kata pun? Apakah dia seorang yang tidak dapat berbicara? Seorang yang bisu? Mungkin suaranya sudah pernah aku kenal, pikir Wenang. Siapakah orang itu? Kawan atau lawan? Kalau orang itu seorang lawan yang berniat jahat, pasti yang diincar adalah kematian Kanjeng Adipati Hadiwijoyo. Dan sebagai seorang pengikutnya, aku pasti sudah dibunuhnya, desis Wenang. Aku terjatuh sampai terguling beberapa kali karena dia mendorong pundakku. Tenaganya kuat sekali, mengapa hanya mendorong? Kalau dia mukul, tulang bahuku bisa patah, kata Wenang masih menghitung kekuatan orang yang menjadi lawannya. Ia tidak berniat jahat. Apakah orang itu salah seorang dari penghuni Kadipaten Pajang? Tidak mungkin. Saat ini semua orang sedang berada di pendopo Sasono Sewoko, termasuk Ki Ageng Niselo, pikir Wenang. Apakah orang itu Ki Lurah Wasono? Kelihatannya bukan. Apalagi Ki Lurah Wasono tadi masih berada di Sasono Sewoko bersama para prajurit Wiromanggolo lainnya. Apakah salah seorang tukang yang tidur di gubuk? Tidak mungkin. Orang itu bukan tukang yang tidur di gubuk, kata Wenang dalam hati. Sambil duduk di bawah pohon randu alas,
Wenang yang cerdik masih terus berpikir tentang orang yang bertarung dengannya. Siapa? Kelihatannya tidak ada lagi, semua sudah aku sebut namanya. Kata Wenang pun sambil mencoba mengingat kembali bentuk tubuh orang yang bertarung dengannya. Siapakah yang punya bentuk tubuh seperti itu? Tiba-tiba seperti tersengat kalajengking, Wenang terloncat. Bentuk tubuh seperti itu ada di Kadipaten Pajang. Ada, orang itu ada. Seketika itu Wenang pun bangkit berdiri, mengambil pedang pendeknya lalu berlari meninggalkan pohon randu alas. Cepatnya kembali ke dalam kadipaten. Apakah aku akan terlambat? Mudah-mudahan tidak terlambat, kata Wenang. Tangkas dan cepat Wenang berlari menuju Bola Ombo. Dan tak lama kemudian ia pun menuju dalam kadipaten, bukan menuju ke Sasono Sewoko. Kelihatannya terlambat, seharusnya aku mulai berlari pada saat pedangku terlempar. Lari cepatnya menuju dalam kadipaten, kata Wenang. Saat itu suasana sepi, hanya terdengar suara jengkrik yang diselingi suara burung malam. Dengan baju yang basah kuyup terkena keringat karena telah bertarung dan berlari. Perlahan-lahan Wenang naik ke pendopo, masuki ruang dalam. Ia berjalan perlahan-lahan dan ketika sampai di depan kamar tidur Adipati Hadiwijoyo, Wenang pun kemudian duduk bersila. Dari dalam kamar terdengar suara dengkur, suara orang yang sedang tertidur. Wenang pun ragu-ragu. Dia hanya duduk bersila, tetapi akhirnya ia pun mantapkan tekadnya, membangunkan Adipati Hadiwijoyo. Hatinya belum merasa puas kalau belum bertemu dengan Adipati Hadiwijoyo. Mohon maaf Kanjeng Adipati, saya Wenang ada persoalan penting yang akan saya sampaikan, kata Wenang sambil menundukkan kepala. Suara dengkur masih terdengar sehingga Wenang pun mengulangi dengan suara yang agak keras. Mohon maaf Kanjeng Adipati, saya Wenang ada persoalan penting yang akan saya sampaikan. Dari dalam kamar suara dengkur telah berhenti. Lalu terdengar suara dari dalam kamar. Siapa? Saya Wenang, Kanjeng Adipati. Ada persoalan penting yang akan saya sampaikan, kata Wenang. Terdengar langkah kaki menuju pintu dan saat kemudian pintu pun terbuka. Lalu terdengar suara Adipati Hadiwijoyo perlahan. Ada apa Wenang? Wenang melihat baju yang dipakai Hadiwijoyo adalah baju yang bersih, berbeda dengan baju yang dipakainya. Basah kuyup terkena keringat. Baju yang dipakai Kanjeng Adipati adalah baju yang kering dan bersih. Tidak ada bekas terkena titik keringat pun, kata Wenang dalam hati. Wenang juga melihat mata Hadiwijoyo redup, kelihatan kalau masih mengantuk sekali. Dan ketika Wenang memandangnya, terlihat Adipati Hadiwijoyo sedang menguap. Seharusnya aku mengadu kecepatan lari sejak tadi, kata Wenang dalam hati, sambil mandang mata Adipati Hadiwijoyo yang terlihat mengantuk. Adipati Hadiwijoyo bertanya lagi sambil menguap sekali lagi. Aku masih mengantuk, ada apa Wenang? Saya baru saja bertarung dengan seseorang yang mencurigakan. Dia berilmu tinggi Kanjeng Adipati, kata Wenang. Kau baru saja bertarung dengan seseorang. Pantas bajumu basah kuyup terkena keringat, kata Adipati Hadiwijoyo sambil mandang ke arah baju Wenang. Ya Kanjeng Adipati, kami bertarung di tanah lapang agak jauh ke arah barat, di dekat pohon randu alas, kata Wenang. Oh, di situ. Syukurlah kau bisa menang, kata Adipati Hadiwijoyo muji. Tidak Kanjeng Adipati, saya kalah dan saya terjatuh. Ketika saya bisa bangkit kembali, orang itu telah menghilang, kata Wenang menjelaskan pertarungannya. Mungkin orang itu akan mencuri padi, ayam atau kambing. Coba nanti kau periksa, apakah ada barang kita yang hilang, kata Hadiwijoyo dengan mata terpejam. Tidak ada barang yang hilang Kanjeng, jawab Wenang. Ya, kalau tidak ada barang yang hilang, biar saja tidak ada apa-apa. Tetapi kalau ada milik kita yang hilang, pencuri itu harus dihukum. Nah, kau beristirahatkah?
besok kita akan mengadakan pasewakan, kata Adipati. Dan ia pun masuk ke dalam kamar lagi dan menutup pintunya. "Ndika dawuh Kanjeng Adipati," kata Wenang. Kemudian ia pun berdiri lalu berjalan meninggalkan dalam kadipaten menuju Sasana Sewaka untuk beristirahat. Ternyata Kanjeng Adipati sedang tidur. Suara dengkurnya terdengar sampai di luar kamar, kata Wenang dalam hati. Tetapi ternyata muncul pertanyaan lagi. Apakah betul Kanjeng Adipati sedang tidur? Tapi untuk bertanya langsung kepada Adipati Adiwijoyo, ia pun merasa tidak mempunyai keberanian. Wenang pun menggeleng-geleng kepalanya, pertanyaan yang tidak terjawab. Ketika ia berjalan naik ke Sasana Sewaka, seorang prajurit Wiromanggala yang belum tidur bertanya kepadanya, "Dari mana kau, Wenang?" "Nganglang," jawab Wenang. Prajurit itu pun terdiam, tapi ia pun heran melihat baju yang dipakai Wenang terlihat basah terkena air. Mungkin Wenang terjebur di sungai. Tapi ia malu untuk berterus terang, kata prajurit itu dalam hati. Wenang pun kemudian mengganti bajunya yang basah kuyup oleh keringat dengan baju yang bersih. Lalu ia pun merebahkan dirinya berusaha untuk tidur. "Aku terlambat ketika aku terjatuh. Seharusnya aku berlari cepatnya pulang ke dalam kadipaten. Tidak usah duduk di bawah pohon randu alas," katanya dalam hati, masih menyesali keterlambatannya. "Siapakah orang yang luar biasa itu?" kata Wenang dalam hati. Orang itu mempunyai ilmu yang luar biasa yang bisa membuat sebuah bayangan tangan yang mampu mendesak mundur ilmu dari segoro anaan. Tanpa senjata apapun, kedua tangannya mampu melawan putaran pedang pendekku pada saat aku memainkan puncak ilmu segoro muncar, kata Wenang yang masih terus memuji lawan yang tidak diketahui jati dirinya itu. Ketika dari jauh lamat-lamat terdengar bunyi kentrongan yang ditabuh dengan irama Doro Muluk, maka ia pun berkata, "Sudah tengah malam." Wenang pun kemudian bangkit berdiri menuju kentrongan yang tergantung di sudut pendopo. Lalu ditabuhnya kentrongan itu dengan irama yang sama, Doro Muluk. Setelah mukul kentrongan, Wenang pun berjalan kembali ke tempatnya, membaringkan dirinya, berusaha untuk bisa tidur. Sambil membaringkan tubuhnya, Wenang masih terus menyesali keterlambatannya dalam mengambil keputusan untuk berlari pulang ke kadipaten. Kalau saja aku tidak terlambat berlari, aku bisa mengetahui orang itu. Tapi kalau ternyata salah, apakah mungkin ada orang yang lain selain orang yang berada di Kadipaten Pajang, kata Wenang dalam hati sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Apa yang diperbuat oleh orang yang mengejar suara burung gedase? Siapakah orang yang menirukan suara burung gedase? Apakah orang yang mengejar suara burung gedase sama dengan orang yang menyerangku? Tanya Wenang pada diri sendiri. Pasti ada orang lain, karena semua orang saat itu sedang berada di Sasana Sewaka. Orang yang bertempur melawanku belum ketemu, apalagi mencari orang yang menirukan suara burung gedase, kata Wenang. Semakin dipikirkannya kemungkinan apa yang dialaminya malam ini, semakin tidak bisa terjawab semua pertanyaan dan persoalan yang telah dilihatnya. Banyak pertanyaan yang tidak terjawab, aku hanya bisa menebak saja. Semuanya masih gelap, desis Wenang sambil memejamkan matanya. Badan yang lelah setelah bertarung dengan orang tak dikenal serta diusap oleh semilir angin yang sejuk di Sasana Sewaka, maka Wenang pun bisa tertidur sejenak. Bulan pun masih beredar, hanya memancarkan sinar yang lemah di tlatah Pajang. Malam pun telah berakhir, pagi pun terasa segar dan suasana Sasana Sewaka pun segera berbenah diri untuk menjadi tempat pasewakan pertama Kadipaten Pajang. Tempat pasewakan sudah terlihat bersih, hanya ada satu buah kursi untuk Adipati Adiwijoyo. Kursi yang dahulu pernah dipakai oleh yangnya Adipati Dayaningrat dari Kadipaten Pengging, Pitarodya pada zaman Mojopahit.
Ketika Wenang melihat Sasana Sewaka yang telah siap menerima para bebau yang akan sowan Adipati Pajang, ia pun merasa ada yang sedikit kekurangan pada ruangan pasewakan. Wenang segera menghampiri Ki Pemanahan untuk membicarakan kekurangan di pasewakan. Ki Pemanahan, apakah dulu waktu Pisowanan Agung di dalam ruangan Sasana Sewaka Demak ada sebuah songsong agungnya? Tanya Wenang. Ya ada, sebuah payung kebesaran Kesultanan Demak yang berwarna kuning, menandakan kehadiran Kanjeng Sultan Demak, jawab Pemanahan. Mengapa pada pasewakan Kadipaten Pajang kali ini tidak ada songsong yang menandakan kehadiran Adipati Hadiwijoyo? Tanya Wenang. Kadipaten Pajang adalah sebuah kadipaten yang baru saja lahir. Kadipaten yang baru akan tumbuh. Kita semua belum tahu songsong berwarna apa yang nanti akan diberikan oleh Kesultanan Demak untuk Kadipaten Pajang. Mungkin nanti setelah pawiwahan pengantin, kita semua bisa mengetahui songsong Kadipaten Pajang, kata Pemanahan. Wenang pun menganggukkan kepalanya, ia bisa mengerti keterangan yang diberikan oleh Pemanahan. Mungkin saat ini songsong Kadipaten Pajang sedang dibuat di Kota Rajan Demak, dan nanti pada saatnya songsong itu akan diberikan untuk Kadipaten Pajang. Pembicaraan mereka berdua terhenti ketika Lurah Wasono bersama seorang prajurit Wiromanggolo yang berusia setengah baya mendekati Wenang dan Pemanahan. Ki Pemanahan, nanti yang menjadi Pranoto Adicoro adalah Ki Prono, sedangkan saya bersama Ki Ageng Selo dan 2 orang prajurit Wiromanggolo akan menjemput Kanjeng Adipati di dalam Kadipaten, kata Lurah Wasono. Baik Ki Lurah Wasono, kata Pemanahan. Tidak lama kemudian beberapa orang bebau beberapa dusun di Kadipaten Pajang yang akan mengikuti pasewakan telah ada yang datang ke Sasana Sewaka. Di depan Sasana Sewaka beberapa orang berpakaian prajurit dari Kesatuan Wiromanggolo nampak berjaga-jaga dengan menyandang sebuah pedang pendek yang disangkutkan di ikat pinggangnya. Seperti air mengalir satu persatu para bebau datang ke Sasana Sewaka. Ada juga dari tempat yang jauh, Pengging atau Butuh, yang masih termasuk dalam wilayah Kadipaten Pajang. Beberapa orang prajurit Wiromanggolo ada yang bertugas mencatat mereka yang datang. Ada pula yang mengantar mereka masuk ke dalam Sasana Sewaka. Wenang yang berdiri bersama Lurah Wasono, Pemanahan, dan beberapa orang yang lain yang saat itu yang berada di depan Sasana Sewaka melangkah maju ketika seseorang tua yang baru saja datang dan akan mengikuti acara pasewakan. Setelah bertemu lalu diajaknya dan dikenalkannya kepada yang ada di depan Sasana Sewaka. Ini ayahku, Ki Ageng Butuh, kata Wenang. Senang bertemu Ki Ageng, kata Pemanahan. Ki Ageng Butuh, saudara seperguruan Ki Ageng Pengging, tersenyum ramah kepada semua calon Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Setelah itu Wenang pun mengantar Ki Ageng Butuh masuk ke dalam ruangan Sasana Sewaka. Ketika matahari semakin tinggi, Sasana Sewaka sudah hampir penuh. Kelihatannya pasewakan akan segera dimulai. Di luar Sasana Sewaka dipenuhi puluhan orang-orang yang tidak ikut masuk ke dalam. Mereka bukan para bebau Pajang, tapi rakyat Pajang yang ingin menyaksikan jalannya pasewakan yang pertama di Kadipaten Pajang. Di antara puluhan orang-orang yang berjalan ke sana kemari di depan Sasana Sewaka, terdapat seorang tua berpandangan tajam, memakai ikat kepala dan membawa tongkat. Kumis dan janggutnya sudah berwarna putih. Orang tua itu berjalan tertatih-tatih, berbaur bersama puluhan orang yang lain. Ketika dilihatnya di dalam Sasana Sewaka hampir penuh, ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya dan berkata dalam hati, kelihatannya para bebau Pajang semuanya datang, tidak ada yang balelo. Orang tua itu pun berkali-kali mengelus kumis dan janggutnya yang putih. Mudah-mudahan kumis dan janggutku ini cukup kuat, tidak jatuh di jalan, kata orang tua itu dalam hati. Betapa ia bangga terhadap kemenakannya, anak dari adiknya Kebo Kenongo, Karebet yang sekarang bernama Hadiwijoyo.
satu-satunya keturunan Pengging yang mampu menyamai kedudukan eyangnya, menjadi seorang adipati. Ketika di depan Sasono Sewoko ada seorang anak muda yang telah dilihatnya semalam, maka ia pun berkata dalam hati, "Itu Wenang. Ilmunya cukup untuk menjadi salah satu benteng Kadipaten Pajang. Dia pantas untuk menjadi seorang Nayaka Praja Pajang." Ternyata Wenang adalah anak dari Ki Ageng Butuh, katanya dalam hati, sambil berjalan perlahan-lahan menuju ke sebuah pohon di seberang Sasono Sewoko dan duduk di situ bersama beberapa orang yang lain. Orang tua yang membawa tongkat itu adalah Kebo Kanigoro yang sedang menyamar, yang selalu membayangi dan melindungi kemenakannya. Pandangan matanya yang tajam melihat beberapa orang calon Nayaka Praja masih di depan Sasono Sewoko. Dilihatnya Ki Ageng Nis sedang berbicara dengan seorang lurah prajurit Wiromanggolo. "Itu Ki Ageng Niselo. Mudah-mudahan Hadiwijaya bisa menarik dia supaya berpihak ke Pajang," kata Kebo Kanigoro dalam hati. Dilihatnya Lurah Wiromanggolo sedang berbicara dengan seorang prajurit. Lalu semua orang calon Nayaka Praja masuk ke dalam Sasono Sewoko. Setelah itu Ki Ageng Niselo dan Lurah Wiromanggolo serta dua orang prajurit berjalan menuju dalam kadipaten untuk menjemput Adipati Hadiwijaya. Di dalam Sasono Sewoko di depan sendiri duduk bersila Wenang, Pemanahan Penjawi, Puragil, Joko Wilo, dan Mas Monco. Seorang prajurit Wiromanggolo, Ki Prono, yang menjadi Pranoto Adiacara Pasewakan, memberitahukan sebentar lagi Kanjeng Adipati Hadiwijaya akan memasuki ruangan. Ki Prono berbicara dengan keras sehingga bisa didengar oleh semua orang yang hadir di Sasono Sewoko. Ia pun mohon kepada semua yang hadir untuk berdiri, bersikap dengan tangan ngapurancang, serta kepala menunduk sebagai rasa hormat pada Adipati Pajang, Kanjeng Adipati Hadiwijaya. Para berbau yang hadir semuanya telah berdiri menunggu kedatangan Adipati Hadiwijaya di ruangan Sasono Sewoko. Tak lama kemudian terlihat Adipati Hadiwijaya mengenakan busana kasatriyan, memakai keris yang menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang, berjalan perlahan-lahan masuki Sasono Sewoko. Di sebelah kanannya berjalan Lurah Wasono dari Kesatuan Prajurit Wiromanggolo, Kasultanan Demak. Di sebelah kirinya berjalan Ki Ageng Niselo, dan di belakangnya berjalan dua orang prajurit Wiromanggolo Demak. Semua yang hadir bersikap ngapurancang dan membungkukkan badannya serta menyembah ketika sang Adipati lewat di depannya. Perlahan-lahan Adipati Hadiwijaya berjalan ke depan, kemudian duduk di kursi, menghadap ke semua yang hadir di Sasono Sewoko. Setelah Adipati Hadiwijaya duduk di kursi, para bebau yang hadir kemudian kembali duduk bersila di lantai, dengan kepala tetap menunduk. Telah mengantar Adipati Hadiwijaya duduk di kursi, Lurah Wasono dan Ki Ageng Niselo kemudian berdiri di belakang sang Adipati. Sedangkan dua orang prajurit Wiromanggolo segera duduk bersila di lantai di belakang Lurah Wasono dan Ki Ageng Niselo. Di dalam Sasono Sewoko, Ki Prono mengatakan pasewakan akan segera dimulai, dan semua yang hadir akan mendengarkan titah dari Kanjeng Adipati Hadiwijaya. Adipati Hadiwijaya mengedarkan pandangannya kepada semua bebau yang duduk bersila di hadapannya, lalu dilanjutkan dengan sambutannya yang pertama, yang diucapkan dengan tenang dan tegas. Tidak banyak kalimat yang diucapkan. Adipati Hadiwijaya hanya menjelaskan saat ini kedudukannya sebagai Adipati Pajang adalah sah karena diangkat oleh Kanjeng Sultan Trenggono sebagai penguasa tunggal Kasultanan Demak. Kadipaten Pajang berada di bawah kekuasaan Kasultanan Demak yang kekuasaannya meliputi semua kadipaten, tanah perdikan, kademangan, kabuyutan, pedusunan, pakuwon yang tersebar hampir di seluruh tanah Jawa. Tak lupa, Adipati Hadiwijaya pun mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan pemberian asok bulu bekti
yang telah diberikan oleh para bebau di seluruh tlatah Pajang dan telah diterimanya kemarin. Kemudian dilanjutkannya dengan acara pengangkatan beberapa orang yang akan dijadikan sebagai Nayaka Praja pemerintahan Kadipaten Pajang. Hampir semua orang yang hadir berdebar-debar menanti titah Kanjeng Adipati Hadiwijaya, menunggu apa yang akan diucapkan tentang pengangkatan Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Untuk pembentukan Nayaka Praja, aku telah mempertimbangkan masak-masak. Semua yang aku angkat telah aku ketahui kesetiaannya kepada Kadipaten Pajang, kata Adipati Hadiwijaya. Yang pertama, Dimas Wenang. Aku angkat menjadi Sentana Dalem dengan nama baru Wenang Wulan, kata Adipati Hadiwijaya. Ki Ageng Butuh yang mendengar anaknya Wenang diangkat menjadi Sentana Dalem menjadi gembira. Nama barunya Wenang Wulan, dan aku telah menyaksikan sendiri ketika berada di tepi sungai mengejar berkas sinar, yang ternyata sinar itu adalah sebuah wahyu keraton. Dan sekarang wahyu itu sudah masuk manjing di dalam diri Adipati Hadiwijaya, dan sebentar lagi akan meningkat menjadi seorang raja atau seorang sultan, Sultan Hadiwijaya. Maka Wenang Wulan pun sebutannya berubah menjadi seorang pangeran, Pangeran Wenang Wulan, kata Ki Ageng Butuh dalam hati. Ki Ageng Butuh pun menjadi gembira karena Wenang Wulan sekarang sudah menjadi seorang Sentana Dalem Kadipaten Pajang. Aku hanya menjadi seorang bebau di Butuh, tapi anakku Wenang Wulan diangkat menjadi seorang Sentana Dalem Kadipaten Pajang. Desis Ki Ageng Butuh tersenyum gembira. Suasana sasana sewaka menjadi hening. Kemudian terdengar suara Adipati Hadiwijaya. Untuk pengangkatan Nayaka Praja Kadipaten Pajang selanjutnya, kata Adipati Pajang, Ki Pemanahan dan Ki Penjawi, keduanya aku angkat sebagai perwira penatus Kadipaten Pajang, sekaligus merangkap tugas sebagai penasehat Adipati, kata Adipati Hadiwijaya. Mendengar keputusan tentang pengangkatan terhadap anaknya Pemanahan dan anak angkatnya Penjawi, Ki Ageng Nisela yang berdiri berada di belakang sang Adipati menjadi senang. Bagus, Pemanahan dan Penjawi telah diangkat menjadi seorang perwira penatus Kadipaten Pajang yang berhak memimpin prajurit paling sedikit 100 orang, kata Ki Ageng Nis dalam hati. Kalau beberapa warsa lagi Kadipaten Pajang bisa menjadi besar, maka Pemanahan dan Penjawi bukan lagi seorang perwira penatus, tetapi bisa naik menjadi seorang perwira penewu. Bahkan nantinya mereka dapat menjadi seorang senopati yang bisa memimpin prajurit segelar papan, pikir Ki Ageng Nis menganyam harapan. Di samping menjadi seorang perwira penatus, Pemanahan dan Penjawi juga mendapat kehormatan sebagai penasehat Adipati Pajang, kata Ki Ageng Nisela sambil tersenyum.